Halo, jumpa lagi. Sekarang kita bahas SATA ring ratchet receivable. Tipenya 46603, 0507 untuk ukuran 10, 12 dan 14. Kita bandingkan dengan Laconi, sama-sama ring ratchet tapi Laconi flexible head, atau dengan Laconi yang biasa stabil fixed head lurus, kalau mau bolak-balik kuncinya yang dibalik. Sedangkan untuk SATA ini ada sudutnya 10 derajat. Dia ada arah putar untuk Laconi yang stabil, sedangkan untuk SATA tidak ada arah putarnya karena selektornya bisa dipindah-pindah. SATA ini ramping, ringan. Kita coba ukur beratnya, kita bandingkan dengan Laconi yang flex head, memang lebih ringan untuk SATA. Seperti terlihat di video, kita tampilkan berat-beratnya untuk SATA ukuran 12, 14 dan 17. Ini kita jejer semua. Untuk kunci ukuran 10 terlihat SATA panjangnya mirip dengan Laconi tapi lebih panjang dari kunci ring pas biasa. Demikian juga untuk ukuran 12-nya. Seperti terlihat dibandingkan Crossman 10-12 juga lebih panjang. Ini yang 14 kurang lebih seperti Laconi yang 14. SATA kunci 10 panjangnya 16 cm, kunci 12 panjangnya 17 cm, dan untuk 14 19 cm. Kita ukur kepresisian. Untuk kunci pasnya 10,2 mili, box end-nya 10,3 mili. Kita coba bandingkan dengan ring ratchet Laconi, hasilnya mirip-mirip. SATA kunci 12 untuk ringnya 12,2 dan untuk pasnya juga 12,2. Untuk Laconi sedikit agak longgar di kunci pasnya. SATA kunci 14 untuk pasnya 14,1 dan untuk ringnya 14,3 mili. Laconi ring fleksibel untuk pas 14,2 mili, untuk ringnya 14,3 mili. Hal pertama yang terlihat untuk kunci SATA ini ketebalan kuncinya di bagiannya megang heksnya sangat tebal ya. Coba kita bandingkan dengan Laconi ataupun dengan Stanley biasa. Seperti ini ketebalannya. Untuk kunci 14 semua ini SATA terlihat tebal sekali. Nah, ini yang saya rasakan waktu saya mau pegang untuk baut kaliper rem Airyo ukuran 14, dia nggak bisa masuk sebab bautnya di antara bracket dan kaliper rem. Untuk lebar kepala dan tebal dari hex atau ringnya ini lumayan bagus ya. Untuk lebarnya nggak terlalu lebar, seperti terlihat hasil pengukuran ditampilkan di layar ya. Untuk ketebalan dari kuncinya, terutama di bagian hexnya, sebenarnya cukup bagus, asalkan nggak sampai masuk ke baut atau mur yang ada di celah sempit gitu ya. Contohnya misal ya baut kaliper rem atau baut tie rod ya, yang harus ditahan di bagian tengahnya. Nah, itu ada kalanya kalau tebal masalah. Sedangkan untuk bagian batang atau gagangnya ini terlihat lebih ramping dibanding Laconi Pro. Seperti terlihat pengukurannya seperti itu, bahkan ketebalannya pun juga termasuk cukup tipis, cukup pipih dengan finishing chrome yang super mengkilat. Ini ciri khas SATA. SATA ini ringnya diberi selektor karena dia ada offset 10 derajat dibanding dengan Laconi yang lurus, yang stabil ini lurus. Nah, seperti terlihat ini dibandingkan Stanley masih lebih besar derajatnya Stanley, dibandingkan KTC juga lebih besar KTC. Ini KTC dibanding Stanley kurang lebih dikit ya. Nah, kalau dibandingkan yang flexible head ya tentu beda, karena flexible head bisa fleksibel. Kita ukur dia di 10 derajat, Stanley di 15 derajat dan KTC sekitar 17 derajat. Offset ring ini cukup membantu supaya tangan nggak kepentok ya. Nah, ini detailnya seperti itu. Seperti terlihat ada bagian yang bundar ya. Itu tujuannya untuk menahan baut atau mur supaya nggak lolos dari ringnya. Nah, ini kita contohkan, mur kita masukkan, ini kita tahan nggak akan lolos ya. Ini kita tekan, dia ketahan, murnya nggak akan lolos dari ringnya karena memang ada sisi yang menahannya. Bandingkan dengan ringnya Laconi, kalau kita masukkan mur lah dia akan lolos gitu ya. Jadi ini fitur di SATA untuk memudahkan memutar mur di baut tanam supaya nggak perlu megangin lagi, tinggal puter-puter aja. Tapi fitur ini bikin adapter
10 mili ke drive seperempat yang tampak di video ya, nggak bisa ditekan dari sisi atasnya, bisanya dimasukkan dari sisi bawahnya. Nah ini bisa dimasukkan soket drive seperempat, jadinya bisa punya kunci ratchet yang tipis ya, seperti ini. Sayangnya dia melengkung ke bawah ya, bisanya dimasukkan dari bawah gini, pasang soket, selektornya jadinya ada di bawahnya. Karena ini ring ratchet offset 10 derajat, gagangnya jadi melengkung ke bawah seperti ini, malah menghalangi dan cenderung untuk berbenturan dengan media kerja. Bisa kita akali pakai deep socket seperti ini, lebih bebas ya, cuma gak enak aja tetap karena melengkungnya ke bawah. Nah ini ya, gak bisa dimasukkan. Coba kalau misal kita pakai Laconi Pro, kita bisa masukkan dari dua sisinya. Enaknya dia fleksibel, cuman kalau perlu memindahkan arah putar mesti dilepasin semua. Nah itu yang bikin tak enak. Harapannya pakai SATA kita bisa punya selektor, cuman sayangnya ada fitur tambahan itu yang bikin tak bisa masuk. Flexible head tanpa locking ya ini ya. Flexible head memang enak, untuk arah gagangnya bisa kita atur, cuman ada kalanya kita perlu melakukan penekanan terhadap mur atau bautnya. Contoh seperti ini, kita coba lakukan tekanan karena dia bukan locking head, jadinya dia cenderung jatuh nih. Harus kita tahan di headnya, jadi perlu dua tangan tetap, nggak bisa. Nah seperti ini langsung di bagian fleksibelnya langsung ketekuk karena nggak ada lockingnya. Ini ketidakenaan pakai fleksibel. Fitur yang sama coba kita tes di SATA, dia sudah bisa melengkung ke atas. Ini karena adapter yang model bit ini masukannya dari bawah, jadi bisa. Nah ini kita pasang bit ratchet, ada reversible-nya. Nah ini contoh kita lakukan penekanan pun ke bagian media kerja, itu tidak ada bagian yang akan tertekuk jatuh karena dia fix. Ya cuman tetap ratchet ini ada backtrack ya, kalau terlalu tinggi kadang murnya cuman goyang-goyang aja, nggak sampai klik di fungsi ratchet mekanismenya. Nah pakai fix head seperti ini, itu bisa kita tekan-tekan, jadi tangan cukup megang ke gagang di area yang agak jauh. Kita coba praktek di mobil ya, biasanya kunci kecil-kecil gini untuk aki enak nih. Nah ini untuk SATA, untuk ngendorin kepala aki ya, ini sudah kendor. Kalau mau ngencengin kita nggak perlu lepas sebenarnya, tinggal kita pindahkan selektornya, bisa untuk ngencengin ataupun ngendorin karena ada selektor untuk mengatur arah putarnya. Cukup convenient, cukup nyaman menggunakan SATA ring ratchet yang bisa reversible ya. Nah ini kita coba bandingkan kalau pakai Laconi, dia flex head, jadi nyamannya di flex headnya. Cuman untuk memindahkan arah putarnya kita harus membalik posisi kuncinya karena dia berputar ring ratchetnya ke arah satu arah saja ya. Jadinya ini pilihan ya, plus minus. Yang satunya flex head tapi tidak ada reversible-nya, harus dibalik. Yang satunya ada reversible-nya tapi fix head. Nah ini kita coba yang crossman agak besar ya, ini karena kebetulan aja murnya panjang dekat dengan tutup aki, jadinya nggak bisa masuk karena terlalu tebal. Nah ini kalau kita bandingkan dengan kunci ring biasa tetap bisa ya, karena nggak perlu yang ratchet pun bisa kita pakai ring biasa karena dia lebih kuat, lebih pipil, lebih ramping. Cuman ya harus dilepas pasang, angkat pasang dari murnya karena ratchet tujuannya untuk kenyamanan. Nah ini kita bagian atasnya yang kunci 12 nih, kita coba. Nah ini selektornya kita pindahkan, nah itu terdengar ada kalanya ketatap ke
bodi mobil ya, karena gagangnya nggak bisa diatur untuk sudutnya. Ini fix ke 10 derajat dibanding ring ratchet biasa yang lurus malah lebih nggak nyaman. Tapi kalau yang flex head enaknya bisa kita atur derajat dari gagangnya supaya free waktu kita putar-putar ratchetnya. Ya itu aja, masih kadang ke tatap-tatap tapi nggak masalah sih, tinggal kita sesuaikan aja. Nah ini kita coba seretin. Nah ini kita tes kalau pakai crossman yang tebal pada kondisi seperti ini. Untuk crossman tidak ada masalah, bisa dipakai ya. Jadi untuk crossman ini kelemahannya kalau tempatnya agak sempit, tapi kalau tempat yang enggak terlalu sempit, ada akses untuk masukin kuncinya, nyaman-nyaman saja. Hanya dia kalah di jumlah giginya. Nah ini contoh lagi bracket aki yang kiri kanannya, nah itu ada ketatap ya kuncinya, jadi nggak bisa berputar banyak, jadi tempatnya lumayan sempit. Ini keunggulan dari SATA yang kepalanya cukup pipih, bukan soal ketebalannya ya, tapi lebar dari kepalanya cukup pipih. Arc swing atau sudut kita memutar dari kuncinya itu cukup banyak, jadi cukup cepat dibanding kalau baru gerak dikit sudah kebentur, gerak dikit kebentur, maka kita perlu melakukan goyang kiri kanannya lebih banyak. Tapi kalau pipi mempercepat karena goyangannya nggak sebanyak kalau yang kepalanya terlalu lebar. Sekarang kita coba bandingkan menggunakan Laconi Pro tipe flex head ring ratchet. Nah ini juga mirip ya, cuman karena dia bagian kepalanya sedikit lebih lebar ya, maklum karena ini perlu ke bagian flex headnya, jadi tetap melebar di gagangnya agak jauh, jadi dia lebih ketatap duluan. Nah ini kalau dibandingkan dengan kunci ring biasa ya, nah ini memang ring biasa lebih ramping lagi. Kalau mau ya pakai kunci pas seperti ini, meskipun megangnya nggak banyak, asalkan bukan mur torsi tinggi, baik-baik saja, nggak sampai slack. Nah ini contoh lagi kunci ring yang offset 70 derajat ya. Kalau yang ini bisa putar 360, asal hati-hati jangan kena kepala aki plus saja bisa konslet. Ini kalau crossman, nah dia tetap bisa muter ya kalau kondisinya seperti ini, cuman sudut kita putar-putar kuncinya kiri kanan ini jadi lebih terbatas lagi karena dia lebih gendut. Nah ini kita bandingkan ya, kalau Laconi bisa sampai sini, itu sudah ketatap kiri kanannya. Kalau kita jejer dengan crossman, nah kurang lebih seperti itu ya, crossman sudah ketatap, Laconi ketatapnya lebih, sudutnya lebih ngebuka ke arah luar. Nah ini sekarang kita bandingkan kalau SATA dibandingkan dengan Laconi. Laconi ketatap di posisi kepala headnya ya, itu ada lumayan lah derajatnya, tetap bisa tapi lebih mempercepat pekerjaan aja kalau kuncinya lebih pipih. Nah ini ya perbedaannya. Kalau kita bandingkan kunci ring biasa, tentu kunci ring biasa sudutnya bisa lebih lebar, cuman dibanding SATA selisihnya nggak banyak-banyak banget karena SATA ini nggak terlalu tebel-tebel banget di bagian lehernya. Nah ini kalau dijejer ya, lehernya agak tebel dikit SATA. Ini yang tadi kita tes pakai mur ya, ini lolos kalau yang Laconi Pro karena memang nggak ada fitur tambahannya. Sedangkan untuk SATA karena ada fitur pemegang murnya bisa kepegang. Beda cerita kalau fling nut seperti ini ya, yang nutnya sendiri ada ringnya, ini pakai kunci pas pun juga ketahan. Pakai kunci ring juga sama bisa ketahan seperti ini. Jadi kalau kunci atau nut yang fling nut seperti ini ada topinya gini, nggak ada masalah, mau pakai yang Laconi pun juga ketahan. Nah ini untuk chrome-nya SATA ini luar biasa mengkilat, bahkan dibandingkan dengan soket biasa. Ini ratchet kecil yang juga mengkilat, bisa dibandingkan tingkat mengkilatnya. Demikian review SATA kunci ratchet reversible offset 10 derajat. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe.